Masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Umam di channel mistis kesayangan kita, Wingit Misteri. Kali ini saya akan menceritakan tentang kisah pengalaman seorang wanita yang belum lama menikah. Dan di pernikahannya yang baru berumur 1 tahun, dia mendapati pengalaman pahit, di mana suaminya ini dipelet atau diguna-guna oleh wanita lain, yang membuatnya sempat depresi dan ingin mengakhiri hidupnya. Bagaimana kisahnya? Mari kita langsung saja masuk ke ceritanya. Karena nama dan tempat kita samarkan, jadi sebut saja di sini wanita itu adalah Alina dan suaminya yang bernama Sasmita. Semakin hari Alina merasa jika ada yang berbeda dengan suaminya. Hampir setiap malam dia menegur suaminya karena pulang di atas jam 9. Dan jika ditanya apa alasannya pulang hingga larut malam, dia selalu berdalih jika sedang lembur di kantornya. Namun Alina yang merasa curiga karena penghasilan bulanan suaminya justru semakin berkurang dari biasanya. Makin hari Alina semakin curiga dengan suaminya, terutama akan kehadiran sosok ketiga di antara keluarga mereka. Usai pernikahan mereka belum genap 1 tahun, namun sekarang hampir setiap hari mereka bertengkar, terutama soal Sasmita yang mengalami perubahan terhadap Alina. Hingga di suatu pagi saat suaminya hendak bekerja, Alina mencoba bertanya kepadanya, "Mas, nanti jangan lembur ya. Udah lama kita nggak keluar bareng, kemana yuk?" Ajak Alina. Kebetulan hari itu adalah hari Sabtu. Alina menurunkan egonya. Dia ingin merasakan hangatnya keluarga meski sudah beberapa waktu terakhir kerap bertengkar. Tapi jawaban Sasmita justru melukai perasaannya. "Kamu cerewet sekali sekarang. Aku kerja buat kamu. Kamu isinya curiga terus tiap hari," ucap suaminya sambil dia keluar rumah dan membanting pintu dengan kencang. Malamnya Sasmita pulang seperti biasanya. Alina yang sejak tadi di ruang tamu menunggu suaminya pulang langsung menyambutnya dengan hangat, walau hatinya masih menahan sakit akibat perlakuan tadi pagi. Namun malam itu Alina merasakan ada yang berbeda dengan suaminya. Dia mencium aroma tidak wajar bersarang di tubuh suaminya. Dia mencoba untuk memberanikan diri bertanya kepada suaminya, "Mas, kamu dari mana?" Sasmita menoleh kepada istrinya itu, tapi setelah itu berlalu pergi ke kamar mandi tanpa menjawabnya. Alina berusaha mencari tahu sendiri karena dia merasa jika aroma yang dicium bukanlah hal yang wajar. Aroma yang ia cium itu seperti bau kembang kuburan yang menempel di setiap barang yang dibawa suaminya pulang malam itu. Sasmita melangkah keluar dari kamar mandi. Dia langsung masuk ke kamar. Dia bermaksud ingin langsung tidur tanpa menanggapi Alina yang dari tadi menunggunya pulang. Meski baru saja mandi, aroma kembang kuburan itu masih sangat ketara. Manakala Sasmita melintas di hadapan Alina. Di sini Alina tetap memberanikan diri dan bertanya kembali kepada suaminya. "Kamu dari mana, Mas? Kenapa aku mencium bau yang nggak biasanya di tubuhmu?" Namun bukan jawaban, Sasmita di sini malah tersinggung. Saat itu juga Sasmita mengumpat dengan kata-kata yang tidak semestinya. "Coba katakan lagi, kamu istri akhir-akhir ini nggak ada gunanya ya. Suami pulang bukannya diberi apa, tapi selalu dicurigai," ucap Sasmita. Akhirnya malam itu Alina tertidur dengan rasa penasaran yang belum terjawab. Tapi di dalam alam bawah sadarnya tiba-tiba saja dia memimpikan hal yang aneh dan tidak wajar baginya. Saat itu Alina bermimpi berada di sebuah ruang tengah di dalam rumah yang gelap. Dan hanya ada satu lampu kecil berwarna kuning menyoroti di salah satu sisinya.
Alina mencoba menoleh ke kanan dan ke kiri, mencari tahu di mana dia berada pada saat itu. Lama-kelamaan, sebuah suara yang tidak asing di telinganya muncul pelan-pelan. Rasa dingin tiba-tiba menyelimuti sekujur tubuhnya. Itu Mas Sasmita, ucap refleks dari Alina. Dia mendengar suara rintihan suaminya di dekatnya. Alina berusaha mencarinya, walau hanya mampu melangkah sejengkal demi sejengkal karena kondisi tempat itu sangat gelap. Hingga di salah satu sudut ruangan, ia mendapati suaminya itu tengah duduk bersila. Namun apa yang Alina lihat benar-benar memacu degup jantungnya. Di belakang suaminya, dia melihat sesosok perempuan yang tidak begitu jelas parasnya. Perempuan itu tengah mengusap-ngusap kepala Sasmita hingga punggung suaminya itu sambil membacakan sebuah mantra. Mas Sasmita, panggil Alina saat itu sambil dia mendekat ke arahnya. Menyadari akan kedatangan Alina, sosok perempuan itu menoleh dan memelototi Alina. Alina pun berhenti beberapa langkah darinya. Sasmita tidak bergeming, tidak bergerak sekalipun dengan kedatangan Alina. Perempuan itu sekarang mengangkat tangan kanannya lalu menunjuk Alina dengan jari telunjuknya, seolah-olah mengisyaratkan sebuah peringatan pada Alina. Tidak lama lagi suamimu akan meninggalkanmu, ucap sosok perempuan itu. Setelah perkataan itu, mata Alina seketika terbuka. Dia bangun dengan keringat banyak membasahi tubuhnya. Namun saat Alina hendak bangun untuk mengambil minum, badannya di sini sama sekali tidak bisa digerakkan. Tubuhnya seperti ketindihan. Dia hanya mampu menggerakkan kedua bola matanya. Namun saat itu dia kembali melihat sosok perempuan itu hadir di dekatnya sedang berdiri mengawasi suaminya si Sasmita. Di keesokan harinya, Alina memiliki niat untuk membuntuti suaminya setelah pergi dari rumah. Dengan dibantu saudaranya yang di sini kita sebut saja namanya Rizka, Alina diam-diam membuntuti suaminya. Ketika sampai di depan kantornya, Alina pun menunggu cukup lama hanya untuk menjawab rasa curiganya selama ini. Beberapa jam kemudian, saat waktu akan beranjak sore, Alina dan saudaranya yang dari tadi menunggu di balik taman dekat kantor Sasmita pun melihat Sasmita keluar bersama seorang wanita yang berseragam sama dengannya. Mereka berdua tampak dekat dan mesra dengan wanita yang menggandeng tangan Sasmita. Mbak, suamimu keluar, ucap Rizka. Dia lebih dulu menyadarinya. Dengan hati-hati Alina dan Rizka melihat Sasmita dari kejauhan. Tapi emosi Alina di sini tiba-tiba saja memuncak. Dan dengan sigap Rizka pun mencegahnya saat itu juga. Alina dan Rizka kembali membuntuti Sasmita. Awalnya Sasmita dan wanita itu makan di sebuah rumah makan. Saat itu Rizka masih mencegah Alina agar tidak bertindak gegabah. Setelah dari sana Sasmita dan wanita itu keluar. Alina dan Rizka masih membuntutinya hingga Sasmita dan wanita itu sampai di sebuah kos-kosan yang sepertinya adalah kos wanita yang bersama dengan Sasmita. Tapi di situ Sasmita tidak langsung pulang. Dia masuk ke dalam kos bersama dengan wanita itu hingga cukup lama. Di sini pun Alina menjadi tidak sabar. Rizka, apa aku harus menunggu ini? Ini sudah keterlaluan. Di titik ini Rizka bingung. Alina melangkah sendirian ke kos-kosan itu. Rizka pun mengejarnya dari belakang sambil menarik tangannya dan dia menenangkan emosi si Alina yang sedang berkobar. Mbak, tenang mbak, ucap Rizka menenangkan saudara perempuannya itu. Setibanya di depan kamar kos itu, Alina menggedor-gedor pintunya dengan keras. Tidak peduli dengan beberapa penghuni kos lain yang tengah bersantai di depan kamarnya. Tak lama kemudian pintu terbuka. Wanita yang bersama Sasmita pun keluar dengan pakaian yang sudah berbeda dari awal kedatangannya. Ada apa ya mbak? Ucapnya dengan nada tinggi emosi karena merasa terganggu oleh pintu kosnya yang digedor-gedor oleh Alina. Di mana Sasmita? Siapa? Sasmita? Gak usah berbohong mbak. Kami lihat kamu mengajak Sasmita masuk ke dalam kamarmu. Rizka pun menimpali hal itu. Ini istri Sasmita.
Sambil Rizka menunjuk kepada Alina. Alina sudah dalam kondisi tenang, napasnya terengah-engah karena menahan emosi yang sudah memuncak di ubun-ubun kepalanya. "Mana Mas Sasmita? Keluar Mas!" teriak Alina. Wanita itu mencegah Alina yang ingin merangsek masuk ke dalam kamarnya. Tapi tanpa mereka sadari, Sasmita keluar dengan sendirinya. Namun di situ Alina melihat suaminya berbeda dari biasanya. Tatapannya kosong, ia terlihat linglung ketika Alina mencecarnya dengan banyak pertanyaan. Akan tetapi beda hal ketika wanita itu yang berbicara. Sasmita terlihat luluh dan mendengarkannya. "Mas Sasmita, yang istrimu ini aku Mas. Kenapa kamu lebih mendengarkan wanita ini?" gertak si Alina. Sasmita tampak ke dalam kamar lagi, berjalan dengan langkah pelan dan tidak menghiraukan Alina istrinya. Rizka yang menyadari ada yang berbeda dengan Sasmita, dia menarik Alina untuk menjauh lalu pergi dari situ saat itu juga. "Mbak, kita pergi aja dari sini. Aku rasa ada yang tidak beres," ucap si Rizka. "Aku rasa Mas Sasmita sedang diperalat oleh wanita itu, Mbak. Kamu lihat aja matanya dan gerak-gerik Mas Sasmita. Sepertinya telah dikontrol." Mendengar penjelasan dari Rizka, Alina pun lalu tenang dan meninggalkan kamar kos-kosan itu. Lalu mereka berdua kembali ke rumah Rizka. Alina kini tengah duduk termenung di rumah Rizka sambil memikirkan kejadian barusan yang dia lihat. Sekarang Alina bingung apa yang harus dilakukannya. Tak lama kemudian datanglah Pak Rahmat, saudara dari Alina. Ia juga tahu semuanya dari Rizka. Kedatangannya untuk menyarankan Alina datang ke salah satu pemuka agama yang dia kenal kerap menangani masalah yang di luar nalar manusia. Lalu Alina menceritakan tentang mimpi yang dialaminya kepada Pak Rahmat dan Rizka. Mereka berdua pun terkejut mendengarnya. Dari tanda-tanda yang Rizka dan Alina ceritakan, sepertinya saran Pak Rahmat adalah pilihan yang tepat untuk sekarang. Akan tetapi mereka ke sana besok, karena saat itu waktu sudah beranjak malam. Singkat cerita, keesokan harinya mereka bertiga datang ke rumah pemuka agama yang dimaksudkan oleh Pak Rahmat tadi. Kedatangan mereka disambut oleh seorang wanita paruh baya di depan rumahnya. Dia sangat ramah dan tersenyum ketika melihat kedatangan Alina, Rizka, dan Pak Rahmat. Dia lalu mempersilahkan mereka masuk. "Assalamualaikum," ucap Pak Rahmat. "Pak, Hasannya di rumah kan?" tanya Pak Rahmat langsung tanpa basa-basi. "Iya, sedang santai di dalam, baru pulang dari ladang," ucap wanita paruh baya itu. Kemudian mereka pun bertemu dengan Pak Hasan. Dengan perantara Pak Rahmat, Alina menceritakan semua masalah yang dialaminya. Beberapa saat kemudian Pak Hasan pun mulai menjawab. Jawaban yang ia lontarkan membuat jantung Alina seakan copot. Pak Hasan mengatakan jika suaminya sedang dipelet oleh wanita itu, dan pelet itu berasal dari salah satu keluarga wanita itu. Apa sudah lama Pak Hasan? Lalu bagaimana cara melepas jerat pelet itu?" tanya Alina. "Ini lebih susah dari pelet-pelet yang lainnya, karena kamu tidak tahu di mana posisi keluarga yang mengirimkan pelet itu," ujar Pak Hasan. "Terus caranya bagaimana Pak?" Pak Hasan lalu pergi ke belakang rumahnya. Dia kembali ke depan dengan satu botol air. Di depan Alina, sebotol air itu beliau bacakan doa yang Alina dan Rizka itu tidak tahu artinya. "Campurkan di setiap masakan atau minuman yang kamu buat untuk suamimu ya," kata Pak Hasan. Sepulang dari rumah Pak Hasan, Alina langsung pulang diantar Rizka dan Pak Rahmat. Saat itu sudah hampir maghrib. Alina sedikit memasak. Selain untuk makan malam, Alina ingin mencampurkan air pemberian Pak Hasan ke dalam masakannya. Tapi hingga tengah malam, ia tak melihat suaminya pulang. Bahkan sampai Alina ketiduran di sofa ruang tamu pun dia masih belum melihat kedatangan suaminya. Ada hal janggal lagi pada mimpi Alina malam itu. Dia kembali didatangi oleh sesosok perempuan yang sempat ia temui beberapa hari yang lalu. Masih di tempat yang sama, ruang gelap yang hanya memiliki setitik cahaya. Perempuan itu berjalan mendekat ke Alina dengan tangan dan jari menunjuk yang mengarah tepat ke kepala Alina. Perempuan itu berucap dengan nada dan suara yang cepat.
Alina bingung dan tidak mengerti apa yang dikatakannya. Sampai akhirnya Mentari Pagi menyilaukan matanya. "Mbak Alina, Mbak," panggil Rizka yang datang pagi itu. Saat itu Rizka menceritakan jika dia barusan didatangi oleh sesosok perempuan di dalam mimpinya. Wanita itu marah, tapi Rizka tidak paham bahasa apa yang dia gunakan. Yang Rizka ingat, dia mendengar kata-kata Sasmita di antara semua kata-kata yang keluar dari mulutnya. Dek! Di sini Alina terkejut mendengarnya. Karena apa? Tadi malam juga dia baru saja melalui atau mengalami hal yang sama. Keyakinan Alina mengenai perkataan Pak Hasan semakin kuat. Jika suaminya sudah terpengaruh oleh guna-guna atau pelet yang dipakai oleh wanita itu. Namun pada saat mereka berdua mengobrolkan itu, tiba-tiba Sasmita pulang. Alina menarik napas panjang. Rasa sakit kembali menyerang dada Alina. Dia menghampiri Sasmita yang baru saja pulang. "Dari mana saja kamu, Mas? Kenapa baru pulang pagi ini?" Sasmita di sini hanya melirik Alina. Tatapannya berbeda dari biasanya. Aroma kembang kuburan pun sangat ketara di tubuh Sasmita. Alina menyadari jika yang di hadapannya ini bukanlah suaminya yang biasanya. Aura Sasmita benar-benar sudah berbeda saat itu. "Kamu tidur di kos wanita kemarin?" "Hah? Apa maksudmu?" Sasmita di sini mencoba berdalih. "Iya kan? Jawab saja, Mas," lanjut Alina. Pagi itu seolah Sasmita tidak mengingat jika Alina dan Rizka telah memergokinya di kos dengan seorang wanita. Alina yang sudah tersulut emosi sejak kemarin seketika meledak saat Sasmita pulang ke rumahnya. Alina dan Sasmita bertengkar hebat pada hari itu. Karena sudah kepalang emosi, Alina melontarkan perkataan, "Kamu sudah tidak butuh aku lagi. Pergi saja dengan wanita itu. Kalau kamu sudah merasa tidak membutuhkanku lagi," ucap Alina dengan napasnya yang naik turun. Sasmita di sini tidak menjawab perkataannya. Dia masuk ke dalam kamar lalu mengemasi beberapa pakaian yang dia perlukan. Sasmita keluar begitu saja meninggalkan Alina dan Rizka. Di sini Alina yakin jika Sasmita kembali ke tempat wanita itu lagi. Singkat cerita, sudah 3 hari sejak kepergian suaminya dari rumah, Alina semakin bingung dengan nasib keluarganya. Alina pun belum berani mengatakan apa-apa kepada orang tuanya mengenai kejadian ini. Alina masih mencoba mempertahankan pernikahannya dengan Sasmita, walau hanya dengan tenaga seadanya. Alina menelepon Pak Rahmat, memintanya untuk mengantarnya lagi ke rumah Pak Hasan bersama dengan Rizka. Pak Rahmat pikir kondisi Alina dan Sasmita sudah berangsur membaik, tapi ternyata malah semakin memburuk. Dengan diantar Pak Rahmat dan Rizka, Alina datang lagi ke rumah Pak Hasan dengan membawa kabar terbaru. Jika Sasmita kini telah meninggalkan Alina dan memilih bersama dengan wanita itu. Air yang diberikan oleh Pak Hasan pun belum sempat dia gunakan. Namun setelah sedikit percakapan, Pak Hasan malah meminta untuk diajak ke rumah Alina. Beliau ingin melihat keadaan di sana. Lalu mereka berempat pun pergi ke rumah Alina. Sesampainya di rumah Alina, Pak Hasan berkeliling ke setiap sudut ruang di rumahnya. Dia memeriksa secara seksama di setiap sudut sampai ke bagian yang tidak terlihat. Di sini pun Alina bertanya, "Pak Hasan cari apa?" Barangkali yang memelet suamimu meninggalkan barang di rumah." Lalu Pak Hasan pun lanjut berkeliling rumah cukup lama. Matanya sudah seperti mencari jarum yang jatuh di antara tumpukan jerami. Jeli, detail, sampai tiba-tiba Pak Hasan menemukan sebuah bungkusan kain putih berisikan tanah merah seperti tanah kuburan. "Mbak Alina, Mbak Rizka," panggil Pak Hasan. Beliau memperlihatkan temuannya. Ia meyakini jika ini adalah salah satu sebab yang membuat Sasmita amat luluh dengan wanita itu. "Lalu ini mau diapakan Pak barang ini Pak?" tanya Alina. "Bakar." Spontan Alina mengambilnya, lalu dia pergi ke dapur untuk membakarnya. Namun saat dibakar, Alina heran dan dia bertanya kepada Pak Hasan. "Pak Hasan, kenapa ini tidak mau terbakar?" kata Alina sambil dia mencoba membakarnya di atas kompor. "Jangan Mbak Alina bakar sendiri, bawa ke depan, biar saya yang membakarnya," ucap Pak Hasan.
di depan rumah dengan membacakan doa dan lantunan ayat suci. Pak Hasan membakarnya. Cukup lama sebelum akhirnya kain dan tanah itu terbakar sampai habis tanpa meninggalkan sisa. Dengan barang itu pula Pak Hasan mampu mendeteksi siapa yang mengirimkannya. Pak Hasan meminta waktu sebentar dan meminta jangan ada yang mengikutinya. Alina dan yang lainnya menurut. Mereka bertiga menunggu di sofa ruang tamu rumah Alina. Mereka menyaksikan Pak Hasan keluar rumah entah kemana sampai kurang lebih 30 menit Pak Hasan kembali. Insya Allah sudah beres, kata Pak Hasan. Apanya Pak? Tanya Alina dan Rizka. Yang mengirimkan pelet ini tadi Bapak mencoba memberi tindakan kepadanya. Dan sekarang insya Allah sudah aman. Suami Mbak Alina akan pulang, ucap Pak Hasan. 5 hari setelah peristiwa itu tiba-tiba si Sasmita pulang. Dia tiba-tiba berlutut di depan Alina yang tengah duduk di pinggiran kasur. Dia mencium tangan Alina dan mengaku bahwa dirinya telah berbuat salah kepadanya selama beberapa bulan belakangan. Penuh air mata dia mengatakan penyesalannya lalu meminta maaf berulang-ulang kali. Namun di sini Alina masih terdiam, dia tidak bisa bicara, apalagi setelah semua masalah yang dilalui yang amat sangat menguras energi dan mengiris perasaannya. Meskipun dalam lubuk hati yang terdalam dia menginginkan hubungannya dengan suaminya membaik, tapi perasaannya terlanjur terluka dan menganga. Alina berusaha meredakan emosi dan egonya. Dia menyeka air matanya yang sudah keluar deras sedari tadi. Alina mencoba memaafkannya, tapi dia meminta waktu kepada Sasmita. Sasmita pun setuju jika itu bisa membuat hubungan mereka kembali seperti sedia kala. Selama 2 bulan, Alina lebih banyak diam dan cenderung cuek dengan suaminya. Tidur seranjang pun jarang. Tidak henti-hentinya Sasmita memohon-mohon kepada Alina agar cepat memaafkannya. Segala perhatian kembali Alina dapatkan dari suaminya. Seperti batu karang yang akan terkikis juga oleh ombak, begitulah perasaan Alina. Perlahan dia mulai luluh. Dia mulai berkomunikasi lagi dengan Sasmita seperti biasanya dan memulai kehidupan keluarganya lagi tanpa hadirnya sosok ketiga. Dan cerita ini pun selesai. Semoga dari cerita yang barusan tadi teman-teman bisa mengambil hikmah dan pelajaran akan kehadiran sosok ketiga, baik yang sudah berumah tangga ataupun yang masih menjalankan masa-masa pacarannya. Jagalah komunikasi dengan baik dengan pasangan kalian. Sekian dari saya Umam dan terima kasih untuk yang sudah mendengarkan cerita ini dari awal sampai akhir. Semoga diberikan kesehatan, panjang umur, dan dimudahkan rezekinya. Amin. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.